kekuatan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar maka harus seperti apa. Oke, kemudian tantangan hasil bisa mewakili asumsi kita tentang bagaimana strategi yang dilakukan dan mengarah pada target-target yang diinginkan. Oke, next please. Kemudian ini konsep rantai hasil, yaitu ada input, ada aktivitas, ada output, kemudian ada tujuan atau capaian, kemudian ada dampak. Nah, ini sebetulnya yang paling utama, yaitu dampak. Oke, dampak yang di input itu ada apa? Ada doa, ada dana, kemudian ada orangnya, kemudian ada alatnya, kemudian ada waktu pengerjaannya. Kemudian aktivitasnya, apa kegiatan-kegiatannya. Kemudian hasil langsungnya, apa hasil langsung yang bisa dilihat atau diperoleh. Kemudian outcome-nya, apa hasil yang kita harapkan dalam kerangka waktu atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dampaknya, ini apa manfaat yang lebih luas dari program yang dilakukan itu. Oke, next. Nah, ini konsep rantai hasil, yaitu satu input. Input itu apa aja sih yang termasuk input itu? Kemudian ini ada sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas. Kemudian aktivitas itu sendiri yaitu tindakan atau kegiatan-kegiatan yang mendapatkan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian hasil langsung atau output yaitu hasil langsung yang segera setelah aktivitas dilakukan. Kemudian bagian dari sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol itu gitu kan ya. Kemudian jangka waktunya selama proses berlangsung. Kemudian tujuan atau capaian output. Jadi hasil yang tidak langsung tapi tidak bisa dikontrol. Misalnya tadi anak-anak mampu atau sadar untuk mencuci tangan gitu kan. Kemudian berupa perubahan perilaku, perubahan kinerja atau kualitas. Kemudian contohnya orang berubah perilaku karena kampanye sosialisasi di media. Kemudian kecenderungan dicapai pada akhir beberapa saat setelah program selesai. Nah, ini dampaknya atau impactnya itu seperti apa gitu. Kemudian efek jangka panjang dari sebuah programnya. Kemudian lebih luas atau lebih besar dari tujuan program itu sendiri. Kemudian sering sekali terkait tujuan nasional yang lebih luas. Kemudian kemungkinan yang ingin dicapai. Nah, ini konsep rantai hasilnya, yaitu ada input, tadi ya sudah dijelaskan ya, input itu apa aja, kemudian aktivitas itu apa aja, kegiatan apa aja, kemudian hasilnya apa aja, kemudian tujuannya apa yang ingin dicapai, kemudian dampaknya ke siswa itu apa. Oke, sampai sini dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Oh, kecepatan. Sudah makan jadi energinya masih banyak. Oke. Nanti sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Jadi ya, oke. Jadi rantai hasil itu sebuah alat untuk mengukur program. Nanti di dalamnya bagaimana untuk mengevaluasinya sehingga bisa mencapai sebuah tujuan atau dampaknya. Oke, Miss? Ini sudah. Nah, ini konsep rantai hasil. Nah, ini dalam konsep rantai hasil ini ada 3 yang mempengaruhi, yaitu 1 kendali. Gitu. Jadi dalam kendali ini bagaimana hasil langsung itu bisa kita kendalikan, bisa kita kendalikan gitu. Misalnya untuk mencapai tujuan itu apa yang harus dilakukan. Next, Miss. Oke, kemudian pengaruh intervensi. Jadi untuk mencapai tujuan itu, tujuan program itu, intervensi apa yang harus kita lakukan? Oke, next, pengaruh, kendali, pengaruh. Oke, lanjut. Nah, ini 1 kepedulian. Nah, ini terkait kepada outputnya atau impact dari program tadi yang sudah dijalankan itu apa dampaknya. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Oke, good. Oke, nah ini contoh rantai hasil, misalnya input. Nah, ini pertama, outcome yang ingin dicapai itu apa? Misalnya ini, siswa memiliki kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah misalnya. Oke, kemudian inputnya, dampaknya
Inputnya itu anak-anak tumbuh dengan sehat sehingga bisa menjadi pemimpin masa depan. Nah, inputnya apa? Nah, aktivitasnya dulu, guru membuat jadwal piket kelas dan mengawasi piket itu tersebut. Murid melaksanakan piket. Oke, kemudian murid melaksanakan piket, kemudian murid melakukan kerja bakti. Nah, ini aktivitas yang dilakukannya untuk mencapai tadi siswa memiliki kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian guru mendampingi murid kerja bakti di sekolah. Ya, kemudian ini nih hasil langsungnya apa tadi? Ada jadwal piket untuk murid, gitu kan? Kemudian lingkungan sekolah lebih bersih. Kemudian anak-anak didampingi guru saat kerja bakti. Nah, kemudian inputnya waktu, kemudian guru pendamping, kemudian peralatan kebersihan. Ini tadi arus balik ya berarti ya? Iya. Ini dari dampak dulu. Iya, Ya. dari dampak dulu. Ini langsung aja ya. Oke, diulangi lagi. Dulunya dari dampak. Jadi Iya. ketika memutuskan ini dulu kan. Oke, jadi dari hasil dulu, outcome-nya apa yang ingin dihasilkan. Jadi siswa memiliki kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah. Jadi tujuannya apa dulu, gitu kan? Kemudian dampak, iya. Nah, dampaknya kemudian anak-anak tumbuh dengan sehat sehingga bisa menjadi pemimpin masa depan, tujuannya ya. Dampak dari ini. Kemudian, nah ini aktivitasnya itu apa aja? Setelah aktivitas apa aja, kemudian nah hasilnya apa gitu kan. Kemudian baru inputnya itu apa, siapa aja yang akan dilakukan, nah, siapa aja yang berperan di situ, apa aja yang berperan. Ya? Nah, ini latihan membuat rantai hasil. Nah, pertama di sini tujuan capaiannya, misalnya siswa memiliki kebiasaan cuci tangan Pakai sabun. Ini tujuannya. Dampaknya apa kalau misalnya siswa memiliki kebiasaan cuci tangan pakai sabun? Sehat. Apa? Sehat. Sehat. Apalagi? Ya bersih, aware terhadap kebersihan. Oke. Di slide berikutnya. Ya, ini slide dulu. Nah, ini di sini jadi sudah jadi pertama itu Pak siswa berkebiasaan, kemudian dampaknya anak menjadi sehat dan tumbuh dengan baik sesuai tahap perkembangan. Kemudian hasil langsungnya murid dapat mencuci tangan sesuai langkah-langkah yang benar, kemudian tersedia wastafel, kemudian murid mencuci tangan sebelum makan dan sebelum masuk kelas. Kemudian aktivitasnya apa? Guru melatih murid langkah mencuci tangan, kemudian guru menyediakan peralatan cuci tangan, kemudian guru membuat aturan sebelum makan dan sebelum masuk kelas. Kemudian ini siapa yang berperan di sini? Ada guru. Kemudian apa juga yang berperan? Dana, peralatan, cuci tangan dan lain-lain. Gitu ya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa ya? Satu hal, Ya. jadi ini itu kalau nanti kayak gini sebenarnya kalau kita awali dengan tujuan, berarti kan dari problem ya. Masalah yang ada. Iya. Baru tujuannya nanti apa, dampaknya apa. Betul, ya sehingga tadi membuat studi rantai hasil itu sebuah alat untuk mengukur program itu efektif atau tidak gitu. Oke, Miss. Nah ini. Sekarang menyusun rancangan program yang berdampak pada murid. Oh, udah dikasih ya, itu slide-nya. Mangga sekarang membuat rancangan, membuat rantai hasil. Ya. Kembali lagi ke slide selanjutnya. Yang ditayangkannya mungkin yang tadi yang pertama yang ada doa. Nah, ini. Ya, itu boleh. Nah, ini no. Jangan. Yang berikutnya nih. Yang tadi Bukan, berikutnya. setelahnya. Yang awal Berikutnya. Bukan. Nih. Bukan. bisa. Yang mana? Berikutnya. Nah, ini juga boleh. Ini. Nanti gini contoh. Ya, oke. Nanti isi kolom dampak, isi kolom aktivitas dan output, kemudian isi kolom inputnya. So, waktunya berapa menit? 20 ya?
Waktunya 10 menit. Gerak cepat. Ya, berawal dari impact atau dampak, di sini saya ingin siswa itu menjadi meningkat percaya dirinya dalam menentukan pilihan atau dalam segala sesuatu lah pokoknya ya, segala aktivitas. Nah dari situ untuk masuk ke aktivitas, yaitu dengan guru melatih siswa cara-cara meningkatkan percaya diri, bisa melalui ekskul atau bisa melalui hal yang berbau intrakurikuler dan kokurikuler. Kemudian guru menyediakan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatannya. Kemudian guru membuat aturan yang ada di dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk output atau outcome saya takutnya terbalik. Jadi outputnya itu murid dapat meningkat rasa percaya dirinya. Untuk outcome-nya murid berani tampil atau dapat beraktualisasi diri karena keinginannya sendiri. Terus memiliki jiwa kepemimpinan dan selalu siap melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Gitu. Itu saja. Oh, tujuan. Ya itu ya tadi outcome dan output kan. Yang murid dapat meningkat rasa percaya dirinya. Nah, itu terbalik lah ya. Oke ya, berarti untuk outcome-nya murid berani tampil atau beraktualisasi diri karena keinginannya, terus memiliki jiwa kepemimpinan secara tidak langsung, yaitu dan misalnya menjadi KM sesuai ini Pak saya menjadi KM, terus selalu siap menerima atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Outcome-nya nanti murid dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketupan lihatnya ke sini. Oh siap. Ada pendapat nggak teman-teman? Nanti nggak apa-apa satu-satu aja. Inputnya yaitu guru, waktu, dan tempat. Itu saja Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat boleh sedikit. Tepuk tangan buat Mas Tupan. Ya, terima kasih ya. Ayo sekarang kita bahas bersama-sama, kita analisis bersama-sama ya. Jadi kita saling koreksi dan juga saling belajar. Oke, di sini outcome murid berani tampil atau mengaktualisasikan diri karena keinginannya sendiri. Jadi nggak didorong-dorong, tapi sudah punya keinginan untuk aktualisasi diri. Setuju itu di outcome? Kemandirian Ya, jadi murid berani. Jadi murid mempunyai keberanian untuk mengaktualisasikan diri. Ya, betul, Oke? tujuan. Ya. Oke, kemudian yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Iya. Betul. Oke. Kemudian yang impact-nya, siswa menjadi kepercayaan dirinya meningkat. Iya. Langsung. Ya, outcome-nya. Oke. Kemudian output-nya, siswa dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Masuk ke output. Murid dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Ini apa? Maksudnya ke output atau ke outcome? Murid dapat meningkatkan rasa percaya diri. Outcome. Siswa mampu Bapak Ibu, yang terkait dengan input, aktivitas dan output itu bisa kita kendalikan. Jika pernyataannya kira-kira ini nggak bisa dikendalikan oleh kita, berarti di luar itu, berarti antara tujuan yang disebut sebagai outcome atau dampak. Kalau itu murid memimpin diskusi. Nah, murid memimpin diskusi. Ya, Itu dilihat ya, langsung kan. Ya. Oke ya. Jadi kita perbaiki sama-sama. Murid dapat memimpin diskusi. Oke, kemudian aktivitasnya. Guru melatih siswa cara meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Oke. Kemudian guru menyediakan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Betul. Guru membuat aturan di dalam kegiatan-kegiatannya. Oke. Input.
guru, waktu, kemudian tempat. Betul? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang gurunya Pak Wen, silakan. Bu Neneng.